semuanya, kembali bersama Radi Pikiranku Podcast. Apa kabar kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya. Dan buat kalian baru pertama dengerin podcast aku ucapkan selamat datang. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai topik yang menarik, dari yang serius sampai yang bercanda. Dan akhirnya kita bisa bertemu lagi. Aku selalu senang di saat kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lewat Pikiranku Podcast. Aku tuh selalu ngerasa senang dan bersemangat setiap kali bisa ngobrol bareng kalian. Kalian tuh kayak pendengar yang selalu aku butuhin, yang bikin aku tuh ngerasa didengar dan dihargai. Jadi teman-teman, hari ini aku mau nemenin kalian dalam beberapa menit ke depan. Dan hari ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang kayaknya banyak dialami sama cewek-cewek di luar sana. Terutama yang mungkin masih masa pertumbuhan dari SMA ke kuliah lah. Yaitu tentang pasangan yang suka ngelarang-larang. Ya bener banget, buat kalian yang lagi ngalamin atau pernah ngalamin, yuk dengerin curhatan ini. Semoga bisa jadi teman cerita yang asik buat kalian ya. Oke guys, jadi gini, bayangin deh, kita baru lulus SMA, masa-masa yang seharusnya kita nikmati dengan bebas, explore hal yang baru, ketemu teman-teman baru, nyobain hobi-hobi baru, atau melakukan hal-hal yang baru lah. Tapi ada satu hal yang bikin semua itu jadi ribet, yaitu punya pasangan yang selalu ngelarang-larang. Di sini aku mau bacain cerita tentang teman kita, mendengar Pikiranku Podcast, tentang perasaannya yang mungkin relate banget buat kalian juga ngalamin hal yang sama. Oke, kita mulai aja. Halo kak, aku mulai dari awal hubungan aku dulu ya. Waktu itu aku ketemu cowok ini di acara sekolah. Dia kelihatan asik, perhatian, dan kita punya banyak kesamaan. Awalnya sih, semuanya itu begitu lancar. Ketika sering jalan bareng, ngobrol sampai larut malam, dan dia tuh selalu ada buat aku. Tapi seiring jalannya waktu, ada satu hal yang bikin mulai ngerasa aneh. Awal-awalnya, dia suka nanya aku lagi di mana, sama siapa, dan aku lagi ngapain. Aku sih mikirnya itu bentuk perhatian dia ke aku. Tapi lama-lama pertanyaan jadi makin intens. Kayak tiap aku bilang mau jalan sama teman-teman cewek, dia mulai mengkritik. Bilang gak suka kalau aku pergi tanpa dia. Aku mulai ngerasa aneh. Tapi aku pikir mungkin dia cuma khawatir aja. Gimana ya? Terus ada satu momen yang bikin bener-bener aku kaget. Aku lagi di rumah teman buat belajar bareng tuh. Terus dia tiba-tiba nelpon marah-marah karena aku nggak ngabarin dulu. Padahal kita baru jadian berapa bulan. Aku pikir nggak perlu lapor kayak gitulah. Dari situ aku mulai ngerasa ada yang nggak beres. Kok dia kayak terlalu ngatur hidup aku ya? Semakin lama larang-larangan dari dia makin banyak. Aku dilarang pakai baju yang menurut dia terlalu terbuka, dilarang main ke rumah teman cowok, bahkan dilarang ikut kegiatan yang aku suka. Padahal sebelum waktu kenal dia, aku tuh aktif banget dari ekskul tari. Tapi karena dia gak suka aku latihan sampai sore, aku jadi sering bolos latihan. Gila kan? Jadi dia juga ikut ekskul tari kayak aku guys. Pertahankan ya. Buat kalian juga masih suka menari, kalian pertahanin ya. Kita lestarikan budaya Jawa, enggak, budaya Indonesia. Gara-gara semua larangan itu, aku jadi jauh-jauh dari teman-teman. Mereka sering ngundang aku hangout, tapi aku sering nolak karena takut dia marah. Aku mulai kehilangan banyak momen seru bareng-bareng teman, dan jujur aja, itu bikin aku sedih banget. Rasanya kayak aku dikurung di dalam hubungan yang gak sehat. Tapi aku gak tahu caranya keluar tuh kayak gimana. Menurut aku sih kamu lebih ke belum mau pisah. Tapi kamu masih kayak, ya aku masih butuh dia. Mungkin aku pikir, pikiran kamu tuh kayak gini. Kalau aku sakit sama dia, aku malah lebih sakit kalau gak sama dia. Ya gak sih? Di satu titik, aku menyadar kalau ini gak sehat buat aku. Aku jadi sering mikir, kenapa sih dia selalu ngatur-ngatur hidup aku? Kenapa aku selalu harus nurutin apa kata dia? Aku mulai ngobrol sama teman-teman dekat.
curhat tentang apa yang aku rasain. Dan mereka bilang, kamu harus bisa ngambil keputusan buat diri kamu sendiri. Jangan biarin dia ngontrol hidup kamu. Akhirnya, aku memutuskan buat curhat ke keluarga. Aku cerita ke kakak aku, dan dia bilang hal yang sama. Dia bilang, kalau dia benar-benar sayang sama kamu, dia nggak akan larang-larang kamu kayak gitu. Dia harusnya bisa percaya sama kamu. Kayak mana ada orang yang sayang sama kamu tapi suka nuduh-nuduh kamu. Kan itu aneh banget. Kata-kata itu bener-bener ngantam aku. Aku mulai mikir, apakah aku harus terus-terusan kayak gini? Let me think. Setelah mikir panjang lebar, akhirnya aku memutuskan buat ngomong serius sama dia. Aku bilang kalau aku gak suka dia teratur hidup aku. Aku gak mau aku juga mau kebebasan buat ngelakuin hal yang aku suka. Awalnya dia marah, gak terima. Tapi aku teguh dengan keputusan aku. Aku bilang kalau dia gak bisa terima, mungkin kita harus putus. Ya gini, kalau kamu gak mau berubah atau kamu masih ngata-ngata aku, mending kita pisah deh. Aku gak kuat ya sama sikap kamu yang kayak gini. Aku tuh suka kalau dia teratur, tapi aku gak suka kalau diaturnya sampai too much kayak gini. Setelah itu kita putus. Jujur aja, rasanya tuh campur aduk. Ada rasa sedih, tapi juga ada rasa lega. Aku jadi bisa ngelakuin apa yang aku suka lagi. Ketemu teman-teman, ikut kegiatan ekskul, dan yang paling penting aku jadi bisa jaga diri sendiri. Jadi diri sendiri tanpa ada yang ngatur-ngatur. Kadang aku masih kepikiran dia, tapi aku tahu ini yang terbaik buat aku. Keputusan kamu itu adalah benar. Yang paling penting adalah kebahagiaan diri kita sendiri. Buat kalian lagi ngalamin hal yang sama, ingatlah satu hal, kalian berhak untuk bahagia dan punya kebebasan dalam hidup kalian. Jangan biarin pasangan atau siapapun ngontrol hidup kalian sampai kalian kehilangan jati diri kalian. Kalian harus bisa mengambil keputusan yang terbaik buat diri kalian sendiri. Kalau perlu, curhatlah ke orang-orang terdekat yang bisa kalian tuh perspektif yang objektif, yang positif. Dari pengalaman ini, aku jadi lebih kuat dan lebih percaya diri. Aku jadi tahu apa yang aku mau dalam sebuah hubungan. Dan yang pasti, aku jadi lebih selektif dalam memilih hubungan pasangan. Jangan takut untuk bersuara. Baiklah. Jadi setelah mendengar cerita ini, aku ngerasa kalau kalian tuh harus berani, harus kayak gak takut untuk speak up apa yang bikin kalian nyaman atau gak nyaman. Kalau pasangan kalian gak setuju dan gak suka, berarti kalian beda arah. Jadi mending daripada semakin sakit, mending kalian lepaskan aja ya. Kalian tuh pantas sudah dicintai dan dengan cara yang benar, tanpa ada paksaan atau larangan yang gak masuk akal. Akhirnya teman-teman, kita masuk di penghujung acara. Seru banget bisa ngobrol sama kalian, sampai waktu terasa cepat begitu berlalu. Aku benar-benar terima kasih buat kalian yang selalu setia dengerin podcast aku. Kau tuh benar-benar bikin aku semangat untuk terus bahagia, berbagi cerita dan pengalaman. Tanpa kalian, aku gak bisa sejauh ini. Aku benar-benar tuh pendengar seperti kalian yang selalu ada dan buat ngedukung aku. Terima kasih semuanya udah dengerin curhatan teman kali ini. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan kekuatan buat kalian yang lagi berjuang di hubungan yang gak sehat. Ingat, kalian gak sendirian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kuat dan teruslah menjadi diri sendiri. And see you. Bye-bye.